Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini kita diberikan kesempatan dan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kajian online via Zoom bersama Ustadz Abu Ihsan Al-Atsari MA dengan tema Bedah Buku Mencetak Generasi Rabbani. Baik, sebelumnya ahlan Ustadz, selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengisi kajian pada hari ini. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan ahlan juga untuk peserta dan member-member Parenting Sunnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sudah mulai masuk. Selamat bergabung dan semoga juga dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian, saran untuk peserta yang belum bergabung ke dalam grup Parenting Sunnah untuk bisa segera bergabung. Linknya sudah tersedia di kolom chat Zoom di sini. Silahkan teman-teman cek di kolom chat. Sudah saya sediakan link untuk bergabung ke grup WhatsApp Parenting Sunnah. Karena akan ada keuntungan yang didapatkan daripada yang tidak bergabung ke dalam Parenting Sunnah. Dan untuk teman-teman sekalian yang belum memiliki buku Mencetak Generasi Rabbani, bisa segera memilikinya dengan cara menghubungi admin grup Parenting Sunnah. Karena selama seminggu ke depan, bahasan dan materi-materi kajian Zoom bersama Ustadz Abu Ihsan ini tidak akan jauh-jauh dari buku Mencetak Generasi Rabbani tersebut. Baik, sebelum kita mulai kajiannya, akan saya bacakan tata tertib dan adab-adab dalam mengikuti kajian Zoom pada hari ini. Yang pertama, jaga adab dengan sesama penuntut ilmu. Yang kedua, silahkan siapkan kertas dan juga pena untuk mencatat materi yang akan disampaikan Ustadz agar kita bisa selalu mengingatnya di kemudian hari. Yang ketiga, dihimbau sekali lagi untuk seluruh peserta tetap mematikan mic dan juga kamera videonya agar situasi dan kondisi tetap kondusif selama berlangsungnya kajian hari ini hingga selesai nanti. Yang terakhir, teman-teman, pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke admin grup Parenting Sunnah. Dan nantinya admin grup akan menyampaikan pertanyaan kepada kami dan akan kami pilih dan kami bacakan di sesi tanya jawab nanti. Itulah mengapa tadi saya sarankan bagi yang belum tergabung ke grup, silahkan segera bergabung karena hanya pertanyaan yang melalui grup saja nantinya yang akan dibacakan. Baik, seperti itu untuk tata tertib dan juga adab dalam mengikuti kajian hari ini. Selanjutnya, Afwan Ustadz, apakah sudah bisa kita mulai kajiannya Ustadz? Ya, bisa. Insya Allah kita mulai. Ustadz sudah menjawab, Mas. Baik, kajian hari ini bedah buku Mencetak Generasi Rabbani. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Abu Ihsan. Tafadhol Ustadz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu melalui saluran ini ya, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung,
Tapi itu tidak menyurutkan langkah kita untuk menuntut ilmu, talabul ilmi, dan mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini membawa faedah. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan memulai pembahasan dari buku Mencetak Generasi Rabbani. Ya, ini adalah kajian parenting. Di sini sebenarnya kita ingin sharing, ya, berbagi pengalaman ataupun berbagi ilmu berkaitan dengan pendidikan anak. Ya, tentunya kita tahu, ya, bahwa masalah pendidikan anak adalah masalah kita semua. Kita sebagai orang tua tentunya punya kewajiban amanah yang terbeban di atas pundak kita, dan kewajiban kita kepada anak bukan hanya mencukupi kebutuhan jasmani, memberinya makan dan minum serta tempat tinggal, tapi juga mencukupi kebutuhan rohaninya, yaitu pendidikan, bimbingan, ya, ilmu, ya, membimbingnya kepada jalan Allah, agama Allah, mendidiknya di atas akhlak yang mulia. Itu merupakan kewajiban setiap orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib mengatakan, yaitu ajarkanlah kepada mereka nilai-nilai kebaikan. Ya, nilai-nilai kebaikan. Maka dari itu, sebagai orang tua, ya, sebagai pendidik, ya tentunya kita juga harus mengetahui apa-apa saja yang mesti kita lakukan berkaitan dengan pendidikan anak. Kalau kita bicara soal anak, semua manusia punya keinginan yang sama. Bahkan kalau kita lihat hewan juga punya keinginan yang sama terhadap anak-anaknya, yaitu ingin anaknya itu menjadi anak yang sehat, anak yang baik, ya. Untuk mewujudkan keinginan itu kita rela mengorbankan apa saja, mulai dari pengorbanan yang bersifat non materi sampai pengorbanan materi, ya. Namun tentunya keinginan itu bukanlah suatu keinginan yang mudah untuk diwujudkan. Mendidik tidaklah semudah seperti yang dibayangkan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dan ini baru kita rasakan setelah kita menjalaninya. Ya. Di atas kertas sepertinya mudah, tapi di lapangan ternyata susah. Banyak masalah-masalah yang kita hadapi, yang itu tidak tertulis di dalam buku mungkin. Ya, tidak kita baca di dalam buku. Tapi itu masalah yang kita hadapi di dalam mendidik anak. Para orang tua di sini, ya, mungkin mengetahui apa yang saya maksud. Dan bagi para remaja, tentunya mereka akan menghadapi ini, dan ini sebagai kita katakan modal dan bahan bagi mereka dikala mereka nanti menempuh, ya, rumah tangga. Dan tentunya kajian ini bukan hanya untuk para ibu bapak, ayah bunda, tapi juga untuk para remaja yang belum menikah. Bahkan lebih ideal untuk mereka, karena memang teorinya adalah berilmu sebelum beramal dan berbuat. Kita ini para orang tua kadang-kadang tinggal menyesali apa yang sudah terjadi. Nasi sudah jadi bubur, istilahnya seperti itu. Kita cuma menyesal, kenapa dulu tidak begini, kenapa dulu tidak begitu. Karena ilmunya baru-baru tahu sekarang mungkin. Maka bagi para remaja yang belum menikah, ini juga sebagai modal, ya, berharga bagi mereka untuk nantinya, ya, mereka perlukan ketika mereka membimbing, mendidik anak-anak mereka. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Tentunya yang namanya pendidikan itu adalah perkara yang sangat-sangat penting, asas. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus
para nabi dan rasul dan menurunkan kitab-kitab suci, tujuannya adalah pendidikan. Yu'allimukumul kitab wal hikmah, mengajari kamu, mendidik kamu kepada Alkitab dan hikmah. Dan Al-Quran itu isinya pendidikan. Dan Allah mengutus nabinya, salah satunya adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu terdapat suri tauladan yang baik. Dan kita ingin dari pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita itu, kita mendapatkan balasan yang besar di akhirat kelak. Nabi memberikan motivasi kepada kita di dalam mendidik anak, yaitu doa anak yang soleh. Ada 3 perkara yang terus akan menghasilkan pahala bagi seorang hamba walaupun dia sudah tidak ada lagi di dunia. Salah satunya adalah waladun salihun yad'ulah. Anak soleh yang selalu berdoa untuk orang tuanya. Kita ingin punya anak yang selalu ingat, senantiasa ingat, terus ingat kepada orang tuanya untuk mendoakan, yang memintakan ampunan ya untuk orang tuanya setelah orang tuanya tidak ada lagi di dunia. Ya, dan juga setiap kebaikan yang kita tanam, yang kita berikan kepada anak-anak kita, itu akan menjadi pahala bagi kita. Nabi berkata, man dalla ila khairin falahu misla ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjuki manusia kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Apabila kita menanamkan nilai-nilai kebaikan itu kepada anak, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kita berikan, pendidikan yang kita berikan kepada anak. Namun, tidak semua rencana itu berjalan mulus. Betapa pilu hati kita menyaksikan orang tua yang semasa muda bekerja keras, peras keringat, banting tulang, demi masa depan si anak. Kasih sayang tercurah begitu tulus. Namun apa balasan yang dia dapatkan dari anaknya? Di penghujung usia, saat tubuhnya sudah renta, si anak tidak segan-segan membentaknya, bagaikan membentak seekor binatang yang hina. Bahkan si anak itu rela menitipkan tubuh yang tidak berdaya itu ke panti jompo tanpa perasaan bersalah ataupun berdosa. Waliyadzubillah. Ya, maka perlu kita ingat ya bahwa apa yang kita tanam itu yang kita akan petik hasilnya. Kalau kita tidak menyemai benih, kita tidak akan menuai hasil. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, bicara tentang pendidikan, ingat ya bahwa pendidikan itu tidak identik dengan materi. Sebagian orang tua ada yang merasa sudah mendidik anaknya. Kenapa? Karena dia bisa, mampu memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang mahal, mentereng, terkenal. Ya, masuknya aja sampai puluhan juta. Bayar SPP gak pernah telat, apapun yang diminta sekolah dipenuhi. Lalu orang tua ini merasa dia telah mendidik anaknya. Ini keliru. Pendidikan bukan materi, dan pendidikan itu tidak identik dengan materi. Itu hanya faktor penunjang saja, itu hanya faktor pendukung saja. Bagi para orang tua yang merasa sudah mendidik anaknya dengan mencukupi kebutuhan materi yang berkaitan dengan pendidikan, ya ini materi yang berkaitan dengan pendidikan, itu keliru. Ya, pendidikan bukan hanya persiapan materi yang kita perlukan. Mungkin kita bisa membeli tempat tidur yang empuk dan nyaman bagi anak kita. Tapi kita tidak akan bisa memberi mereka mimpi yang indah, tidur yang lelap. Kita bisa menyediakan rumah yang lapang ya dengan uang yang kita miliki. Tapi kita tidak akan bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka untuk tinggal di dalamnya. Uang bisa membeli sekolah-sekolah unggulan. Kita bisa masukkan anak kita ke sekolah-sekolah unggulan, mentereng, ternama. Tapi kita tidak bisa mendatangkan hidayah untuk anak kita. Jadi persiapan materi belaka tidak cukup. Itu hanya faktor penunjang belaka. Maka dari itu banyak faktor yang perlu kita persiapkan untuk bisa sukses sebagai pendidik. Ya, nah seperti yang kita sebutkan bahwa mendidik anak itu satu perlu ilmu, ya.
Apalagi yang berkaitan dengan psikologi anak. Anak itu adalah manusia, jiwa, punya hati, punya pikiran. Dan kita harus memahami makhluk kecil ini. Ya, maka kita harus punya ilmu tentang pendidikan anak. Orang tua juga harus membekali diri mereka dengan ilmu tersebut. Ya, itu bukan hanya kita katakan kewajiban para guru di sekolah. Orang tua juga harus tahu itu. Nanti dalam perjalanan buku ini kita akan menjelaskan bahwasanya Nabi itu betul-betul menguasai ilmu psikologi anak. Jangan silap dan jangan keliru ya. Teori-teori psikologi anak yang dimunculkan oleh orang-orang hari ini itu sudah dilakukan Nabi, sudah diterapkan Nabi 15 abad yang lalu. Bahwa Nabi mengerti dan mengetahui karena beliau mendapat bimbingan ilahi di dalam membimbing umat manusia. Ya. Jadi mendidik anak itu satu perlu ilmu. Mendidik anak perlu kesungguhan. Nggak bisa setengah hati. Ya. Nggak bisa sambilan begitu ya. Perlu kesungguhan. Ya. Yang kemudian mendidik anak perlu pengorbanan. Jadi orang tua kalau tidak mau berkorban untuk anak-anaknya, berarti kita belum sayang anak. Yang namanya kasih sayang dan cinta itu hanya dapat dilihat dalam bentuk pengorbanan. Pengorbanan yang kita berikan untuk anak kita. Kalau kita belum mampu dan belum bisa berkorban untuk anak-anak kita, untuk pendidikan mereka, maka hakikatnya kita belum menyintai mereka, belum menyayangi mereka. Jadi pendidikan itu, mendidik anak itu perlu pengorbanan. Ya, nah masih banyak orang tua yang nggak mau berkorban untuk anaknya. Kadang-kadang ya berkorban di sini bukan hanya berkorban materi ya, berkorban waktu, ya, menyisihkan kesempatan untuk bisa bersama mereka, ya. Ini adalah satu bentuk pengorbanan. Ya mungkin kita tidak pelit berbagi materi, tapi kita sangat pelit untuk berbagi waktu untuk mereka. Kemudian mendidik anak menuntut keikhlasan dan kesabaran. Nah ini yang sangat sangat berat ini ya. Perlu keikhlasan. Karena kita mendidik anak, ya tentunya kita tidak mengharapkan balasan apa-apa selain balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu kesabaran. Ini kesabaran tingkat tinggi ya. Kalau kita mendidik anak itu perlu kesabaran maksimal. Ya, kesabaran yang maksimal. Kalau tidak, maka kita akan patah di tengah jalan. Nah demikian ya pentingnya pendidikan anak ini sebagai orang tua, ya kita telah menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehadiran seorang anak. Dia adalah nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara. Allah mengatakan, yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukur au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Dan dialah yang menganugerahkan kepada siapa yang dikehendakinya anak laki, anak perempuan, dan menganugerahkan kepada siapa yang dikehendakinya anak laki-laki. Dan atau Allah Subhanahu wa taala memberikan anak perempuan dan anak laki-laki sekaligus kepada siapa yang dikehendakinya. Tapi ingat juga di sana ada orang yang Allah jadikan mandul. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah jadikan bagian lainnya mandul. Maka kalau kita termasuk orang yang beruntung mendapat nikmat ilahi, yaitu kehadiran seorang anak, maka syukuri nikmat itu. Terima nikmat itu dengan sukacita, pertama itu ya. Yang kedua, ya balas ya nikmat itu dengan syukur. Karena Allah akan tambah nikmat itu. Kadang-kadang kita baru tahu nilai nikmat setelah nikmat itu hilang dari kita. Baru kita sadar betapa besar nikmat yang telah kita dapatkan, kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah ini, maka syukurilah itu. Syukurilah. Berdoalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, ya Rabb kami,
Anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami sebagai penyenang hati kami, penyejuk hati kami. Ya, satu yang indah kita lihat, yang memberikan ketenangan, sakinah ketika kita melihat anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Anak ini seperti pisau bermata dua, ya. Dari satu sisi dia adalah perhiasan dunia, dan dari sisi yang lain dia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak adalah perhiasan hidup dunia. Allah juga mengatakan dalam sisi yang lainnya bahwa anak-anak itu juga fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan, ujian bagi kamu. Ya, kadang-kadang kita nggak berdaya ketika kita diuji dengan anak, ujian anak itu. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, ya, innal walada mabkhalatun majbanatun majhalatun mahzanah. Sungguh anak itu bisa menjadi, ya, bisa menjadikan seorang hamba itu bakhil, penakut, jahil, dan dia bersedih karenanya. Ya, orang itu kadang-kadang jadi bakhil karena anak. Ya, penakut juga karena anak. Jahil juga karena anak, berbuat jahil maksudnya. Bersedih hati juga karena anak. Maka kadang-kadang, ya, ketika diuji dengan ujian anak, orang itu gak berdaya. Contohnya begini, ya, ketika anak jatuh sakit, maka rasa iba orang tua kadang-kadang mendorongnya untuk bertindak bodoh, bertindak jahil, melanggar syariat. Ya, berapa banyak, ya, kalau orang itu diuji dengan anaknya yang sakit, dia kehilangan pegangan sehingga akhirnya dia bawa anaknya ke dukun. Nggak tahan dia mendengar jeritan, ya, aduhan, keluhan si anak. Tapi kalau istrinya sakit, yang paling dia dek, kan begitu, ya. Ya, sedih juga sih. Cuma nggak sesedih ketika si anak sakit begitu, ya. Nah, tentunya ini menunjukkan bahwa, ya, ujian anak itu adalah ujian yang berat. Ya, banyak orang-orang yang jatuh karena ujian anak, karena diuji oleh anak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Ya, fitnah yang menimpa seseorang itu kadangkala disebabkan oleh keluarganya. Keluarga sini umum, anak, istri, orang tua, kakak, adik, kerabat, ya, itu ahl. Kadang-kadang disebabkan oleh hartanya, ya, malihi. Kemudian diulang lagi secara khusus wa waladihi, dan kadang-kadang dia diuji oleh anaknya. Kadang-kadang adem, ayem, tentrem, kan begitu, ya. Ditengkar gara-gara masalah anak. Jadi kelimpungan, kerepotan ketika mengurusi anak, gitu, ya. Si suami mengurusi istrinya, alhamdulillah sukses, hasil, gampang. Demikian juga sebaliknya, istri-istri mengurus suami, nggak ada halangan. Dia bukan istri yang nusuk, yang durhaka. Tapi begitu giliran keduanya sebagai ayah dan ibu mengurus anak, nah, di sini banyak yang tersandung, ya, banyak yang terjungkal, ya. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang kita bisa menjadi suami yang baik, kita bisa menjadi istri yang baik, istri yang solehah, jadi suami yang soleh. Tapi giliran menjadi ayah dan ibu gagal, ya. Maka kita untuk menjadi, kalau ingin kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, ya, ketika kita diberi amanah yaitu anak, kita tertuntut untuk bisa menjadi ayah dan ibu yang baik. Tidak cukup hanya jadi suami dan istri yang baik, para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena itulah dia
Ya, fitnah yang akan menimpa seseorang yaitu dari anaknya. Jadi anak di samping dia perhiasan dunia, ya juk mata hati kita melihat anak-anak kita. Tapi ingat dia juga merupakan fitnah, ya ujian bagi kedua orang tua. Maka dikatakan bahwa anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang berat sebenarnya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita para orang tua ya, bahwa orang tua nggak bisa lepas tangan cari kambing hitam, ya lempar tangan, lempar batu sembunyi tangan, itu nggak bisa. Ya, apapun yang terjadi pada anak, orang tua pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi aw yumajjisani. Tiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tua yang membuat anak ini menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Coba perhatikan baik-baik sabda Nabi ini ya. Ya, Nabi mengatakan setiap bayi itu lahir di atas fitrah. Dari rahim manapun, dari benih manapun anak ini lahir, dia lahir di atas fitrah. Setiap bayi lahir ke dunia dari ayah bunda manapun, dia membawa segel tauhid. Ya, itu segel adalah amanah dari Allah atas orang tua yang melahirkan anak ini. Dari rahim siapa, ini berasal dari benih siapa. Pasti ada bin dan bintinya ini anak. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin lahir tanpa bin dan binti. Cuma Adam dan Hawa serta Isa bin Maryam yang berbeda dari manusia-manusia lainnya. Yang lainnya semua sama, ada bin dan bintinya. Ya, nah demikian. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Ada segel tauhid di kepalanya itu, di ubun-ubunnya ada segel itu ya. Seperti kita beli aqua, ada segelnya ya. Segel itu nggak boleh rusak. Kalau rusak berarti nggak tahu itu isinya aqua atau apa begitu ya. Jangan-jangan itu air baterai kan begitu ya. Nah, kita nggak tahu kalau sudah segelnya terbuka kita nggak berani minum kan begitu. Nah, jadi ada segel yang menjaga anak ini dan segel itu adalah segel tauhid. Ya, dia lahir di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi siapa yang menyebabkan segel ini rusak? Penyebab utamanya adalah abawahu kata Nabi. Ingat itu hadis Nabi itu mengatakan fa abawahu, kedua orang tuanya, ayah dan bunda, yang membuat anak ini jadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nggak bisa orang tua di sini beralasan ya ingin cuci tangan, ingin cari kambing hitam lalu berkata itu gara-gara si fulan temennya, itu gara-gara si fulanah temennya, itu gara-gara lingkungan, itu gara-gara sekolahnya, ini itu enggak. Nabi mengatakan abawahu, kedua orang tuanya. Ya, apapun yang terjadi pada anak maka pada hari kiamat yang akan dipanggil adalah bin. Bin siapa ini? Ya, bin siapa ini? Binti siapa ini? Nah, pasti ada itu, ya. Nggak mungkin nggak ada, ya. Nah, ini yang akan diciduk nanti pada hari kiamat. Bukan kepala sekolahnya, bukan gurunya, bukan teman-temannya, bukan kakek neneknya bahkan, bukan om-omnya ataupun tante-tantenya, pak cik dan mak ciknya, bukan saudara-saudaranya, bukan kakaknya atau adiknya, tidak, tapi orang tuanya. Ini harus kita sadari, ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang harus kita tunaikan sebaik-baiknya yaitu kita serahkan dia kembali kepada Allah dengan keadaan segel itu masih rapi, belum rusak, masih ori, ya, tidak rusak, tidak koyak. Itu kewajiban penting utama setiap orang tua, ayah dan bunda, menjaga tauhid anak-anaknya. Ini segel mahal harganya. Ini penentu dia berhak dapat surga atau
ditempatkan dalam neraka selama-lamanya. Waliyadzubillah, ya. Nah demikian. Jadi mereka pastikan itu segel itu terjaga, terawat dengan baik para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Nabi di sini tidak mengatakan si fulan dan si fulan, enggak, tapi kedua orang tua. Maka sebagai orang tua nggak bisa kita menitipkan bulat-bulat pendidikan anak kita kepada pihak lain. Itu quote yang harus antum catat di sini pagi ini. Ya, antum tidak bisa menyerahkan pendidikan anak bulat-bulat kepada orang lain. Kita harus memastikan langsung, turun tangan langsung terhadap pendidikan anak-anak kita. Ustadz, sudah saya titipkan di pendidikan yang benar. Apa yakin tidak terjadi apa-apa pada anak kita? Ya, kalaupun kita titipkan di tempat yang benar, kita harus terus mengawalnya. Saya pernah buka pondok di Jogja. Lalu ada seorang ibu yang bawa anaknya dan berkata, Ustadz, ini anak saya. Terserah Ustadz, mau dijadikan apa? Kayaknya benar ya kata-kata ini ya. Pintas lalu sepertinya benar. Ya kan? Tapi saya terkejut dengan kata-kata itu. Lalu saya tegur si orang tua ini, si ibu ini. Bu, sini dulu. Saya bicara sama ibu dulu. Ya, ini anak ibu kan? Iya, bukan anak orang lain, ini anak saya. Iya, ini Bu, saya bilang. Apapun yang terjadi pada anak ini nantinya, itu bukan tanggung jawab saya. Di akhirat kelak itu tanggung jawab ibu. Oh, lalu ibu ini bertanya kepada saya, apa maksudnya Ustaz? Maksudnya adalah ibu tidak bisa lepas tangan terhadap pendidikan anak. Ibu juga harus memantau, aktif, ya, ikut serta juga. Bahkan sahamnya harusnya lebih banyak, perannya lebih banyak. Guru di sekolah, ustadz di madrasah, di pondok, itu hanyalah mitra. Ya, kita ini hanyalah mitra. Ya, membantu istilahnya para orang tua di rumah. Ada beberapa hal mungkin yang tidak bisa diberikan oleh orang tua. Tapi dalam hal ini orang tua selaku owner ya, binnya itu, dia nggak bisa lepas tangan. Maka ini yang perlu diluruskan ya kepada para orang tua ya dan juga para remaja nanti kalau punya anak. Ya kita harus memastikan pendidikan anak, mengawalnya, bahkan kalau perlu mendampingi terus, nempel terus, ya sampai dia memang betul-betul ya bisa berjalan sendiri. Itu pun kadang-kadang perlu dibimbing juga, yang sudah dewasa bahkan sudah menikah, anaknya sudah menikah, ya tetap juga harus dikasih bimbingan-bimbingan kan begitu ya. Nah, apalagi masih kecil, apalagi memang masih perlu dibimbing, belum sampai kepada usia rusyd di mana dia bisa mengelola dirinya sendiri, para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, jadi ini yang kadang-kadang sebagian orang tua itu keliru, memandang sekolah, memandang guru dan ustadz ya seolah-olah kita ini manusia super apa punya hak memberikan hidayah. Enggak, kita sebatas mitra Bapak Ibu sekalian ya. Kita ustadz-ustadz di madrasah, di pondok, di sekolah, guru-guru di sekolah ya. Bayangkan saja Bapak Ibu sekalian, para ayah bunda, itu anak satu anak lawan dua orang tua, ayah ibu. Kadang-kadang ayah ibu ini kalah, betul ya, nggak berdaya menghadapi satu anak. Itu satu lawan dua orang tuanya. Itu orang tuanya angkat tangan. Lu bagaimana di sekolah? Satu guru menghadapi 20, 30, bahkan 40 anak. Apa yang bisa dilakukan oleh guru itu? Ya, namanya juga bukan orang tuanya. Ya, hubungan batin itu kan nggak seperti hubungan batin antara anak dan orang tua. Dan Bapak Ibu sekalian, ya, ayah bunda itu harus menjalin kedekatan batin dengan anak-anaknya. Sehingga ada apa-apa, anak itu nyandar kepada orang tua, kepada ayah bunda, bukan kepada orang lain. Ngeri lah kalau anak itu
nyandar sama orang lain misalnya, curhat sama orang lain. Kadang-kadang ada, saya kasihan lihat sebagian anak kan begitu ya, dia curhat kepada gurunya, curhat kepada ustadznya, seolah-olah dia nggak punya orang tua, padahal dia punya orang tua. Tapi mungkin karena tidak adanya kedekatan antara dia dan orang tuanya, akhirnya dia cari orang lain. Dia kalau dia dapat orang yang tepat, kalau enggak kan hancur anak ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Kalau dia curhat kepada orang yang salah, gimana? Ya mujur ya. Beruntung dia kalau dia curhat dapat orang yang benar. Kalau dapat orang yang salah bagaimana? Ya hancurlah. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Maka dari itu ya tentunya ini yang harus bisa menjadi perhatian kita bersama ya. Bahwa ya kita nggak bisa lepas tangan di dalam pendidikan anak karena ini adalah amanah. Oleh karena itulah Nabi mengatakan ala warrajulu ra'in ala ahli baitih wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya yaitu anak dan istrinya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mas'ul dia ya, dia akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyati terhadap rakyatnya. Siapa rakyatnya? Anak dan istrinya. Dan ingat, ibu juga pemimpin ya, istri setelah merangkap sebagai ibu ya, dia juga adalah pemimpin. Nabi mengatakan wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan seorang wanita itu pemimpin atas di rumah suaminya dan pemimpin bagi anak-anaknya. Ditegaskan di sini ya. Ibu itu adalah pemimpin bagi anak-anaknya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ingat, anak itu adalah amanah yang besar ya, yang terpikul di pundak kedua orang tuanya. Nah, di dalam pendidikan tentunya kesalehan orang tua itu adalah modal yang sangat penting. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, ya tentunya yaitu harus dimulai dari diri kita ya. Kesalehan orang tua. Dan kesalehan orang tua itu sangat bermanfaat. Kalau kita betul-betul sayang anak, maka solehkanlah diri kita. Ya, solehkanlah diri kita. Ya Allah Subhanahu wa taala akan membantu anak ini untuk mendapatkan kesolehannya. Tapi kalau itu tidak dimulai dari orang tua, ibarat kata pepatah ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu pepatah yang benar. Dibenarkan oleh Al-Quran. Ya. Al-Quran mengatakan hal yang sama. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu ibrah ya di dalam Al-Quran. Yaitu tentang kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ya ketika Nabi Khidir mendirikan sebuah tembok yang roboh di satu kampung yang mana penduduk kampung itu tidak mau menjamu mereka. Lalu ada rumah yang roboh di kampung itu dengan sukarela Nabi Khidir membangunnya. Dan akhirnya Nabi Musa bertanya dan Nabi Musa melanggar perjanjian, nggak boleh bertanya. Maka Nabi Khidir menjelaskan kenapa dia mendirikan tembok yang roboh tadi. Beliau mengatakan, Allah mengatakan wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok yang roboh itu adalah milik dua orang anak yatim di kota tersebut, di kampung itu. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah tembok yang roboh itu terdapat harta benda milik mereka berdua. Orang-orang nggak tahu. Ya, orang-orang nggak tahu ada harta benda peninggalan warisan dari orang tua mereka untuk mereka berdua. Itulah alasan Nabi Khidir mendirikan tembok itu supaya harta itu tidak jatuh ke tangan orang lain. Kenapa Nabi Khidir melakukan itu dan Allah memerintahkan Nabi Khidir untuk melakukan itu, menjaga harta benda milik dua anak yatim ini. Anak yatim berarti orang tuanya sudah meninggal ya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah
wa kana abuhuma sholiha. Ayah kedua anak yatim ini adalah orang soleh. Nah itu Allah jaga ya harta benda anak mereka. Fa'arada rabbuka yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Dan Allah ingin agar menyampaikan kedua anak ini sampai dewasa, memelihara anak ini sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan harta benda milik mereka itu. Jadi Allah jaga jiwa anak kedua anak yatim ini dan harta mereka berdua, ya karena kesolehan orang tua. Ayahnya dulu orang soleh. Ayahnya orang soleh. Maka kalau kita sayang anak, katanya sayang anak, ya jadilah orang soleh. Itu akan membantu anak-anak kita nantinya. Ya, coba bayangkan, kalau saya punya cerita tentang seorang orang yang berantakan hidupnya, akhirnya hidupnya jadi tukang tipu, tipu sana, tipu sini, tipu tani kan begitu ya. Dia punya anak. Dia punya anak. Anak ini sebenarnya anak yang berprestasi sebenarnya, pinter. Tapi karena kelakuan orang tuanya, dia jadi minder. Dia jadi minder, nggak percaya diri, ya. Dan pada akhirnya, ya anak ini jeblok prestasinya, ya. Jeblok prestasinya dan pada akhirnya dia tumbuh menjadi anak-anak yang ya tanpa pendidikan lah kita katakan. Ya. Padahal dia punya potensi yang besar, talenta yang luar biasa. Tapi gara-gara ulah orang tuanya meninggalkan sebutan yang buruk untuk anak-anaknya, yang jadi korban adalah anak-anak. Coba perhatikan para orang tua ya. Kalau kita berbuat buruk, melakukan sesuatu yang buruk, kita akan menanggung akibatnya. Cuma ingat, anak kita menanggung akibat lebih panjang, lebih lama, lebih buruk daripada yang kita tanggung. Misalnya kita menipu, jadi penipu. Kita pun dipanggil penipu. Wah, si fulan penipu. Berapa lama lah kita di dunia dipanggil orang penipu? Kalau usia kita 50, 60 tahun, paling-paling tinggal 10 tahun, 20 tahun, habis itu hilang. Itu kalau masih hidup. Tapi anak kita akan memikul nama itu sepanjang hayatnya. Bayangkan itu. Oh, anak si fulan si penipu itu. Anak penipu. Nah, begitu. Dia akan menanggungnya itu, malunya itu. Sepanjang hayatnya itu. Dan itu akan mengganggu perjalanan hidupnya. Gara-gara ulah orang tuanya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka kesolehan orang tua itu sangat penting untuk kebaikan anak kita di kemudian hari. Ya, maka dari itu ya, para salaf dahulu sungguh-sungguh mereka memperbaiki diri menjadi orang yang soleh demi kebaikan anak cucu mereka. Ya, seperti Said Ibnu Musayyib pernah mengatakan, tatkala dalam sedang sholat, aku teringat anakku. Maka aku pun menambah rakaat sholatku karena ingat anaknya dia. Dia tambah ibadahnya, dia bersoleh dirinya, dia tambah kesolehan dirinya. Nah, maka kesolehan dan ketakwaan orang tua adalah modal utama yang menunjang kesuksesan anak-anak kita di dalam menapaki proses pendidikan yang mereka jalani. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, tapi kalau kita tidak menjaga diri lah kita katakan ya, apa yang terjadi? Siapa yang rugi? Ya anak-anak kita. Kasihan mereka. Ya, mereka mendapatkan gelar yang buruk, sebutan yang buruk akibat perilaku buruk orang tuanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan kesalahan kita itu akan mendatangkan ridha Allah. Allah akan menjaga anak-anak keturunan kita. Ya, Allah akan menjaga anak-anak keturunan kita setelah kita tidak ada lagi di dunia. Dengan kesolehan kita, percayalah. Ya, kalau kita jadi orang yang soleh, orang yang baik, ya, menjaga track record kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, nggak pernah ada masalah, ya, nggak pernah berbuat zalim. Coba bayangkan anak-anak yang orang tua mereka berbuat zalim, itu mereka pikul sepanjang hayat mereka, ya, sepanjang hayat mereka. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Maka dari itu ya jagalah diri ya jika kita memang sayang anak.
ya, jaga diri kita. Ya, jaga nama baik kita, ya semoga itu bermanfaat bagi anak-anak kita. Betapa bangga seorang anak jika dia mendapatkan warisan yang baik dari orang tuanya. Kalau kita lihat para ulama dahulu, mereka dapat warisan, yaitu bukan harta benda, bukan. Tapi sebutan yang baik dari orang tua mereka. Dan itu membantu mereka di dalam perjalanan mereka menuntut ilmu. Coba lihat, banyak ya kita katakan para ulama itu ya dididik, terbimbing, lahir dari tangan orang tua mereka. Ya, atau karena legasi yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, warisan yang baik, ya, legasi yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Nah, maka dari itu ya, banyak para ulama itu menisbatkan diri mereka kepada ya apa namanya? Kepada keluarga. Ya, mungkin kakek neneknya kan begitu ya, karena kakek neneknya ini ya adalah orang-orang yang luar biasa, punya sebutan yang baik, kan begitu. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Seperti Ibnu Taimiyah dinisbatkan kepada apa namanya? Kepada keluarga ya jauh kan begitu. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya kepada kakeknya ya. Nah, karena itu tadi ya, orang tua mereka meninggalkan sebutan yang baik untuk anak cucu mereka. Ya, untuk anak cucu mereka. Maka kita sebagai orang tua ya berusaha untuk berbuat sebaik mungkin. Ya, tinggalkanlah legasi yang baik, warisan yang baik, sebutan yang baik ya. Lisana sedikin fil akhirin ya. Sebutan yang baik untuk anak-anak keturunan yang datang sesudah kita. Wallahu a'lam. Nah, sambutlah kabar gembira ya, kelahiran anak itu adalah suatu kabar gembira yang harus diterima oleh para orang tua dengan sukacita. Ini adalah salah satu jalan ya seorang hamba untuk meraih surga, untuk mendapatkan pahala walaupun tidak ada lagi di muka bumi ya, terangkat derajatnya di dalam surga karena istighfar anak-anak mereka. Seperti yang disebutkan Nabi di dalam hadis, Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi salih fil jannah. Fayaqul ya Rabbi anna li hadhihi. Allah mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di dalam surga. Dalam surga ada derajat-derajat, ya, enggak satu derajat. Antara satu derajat dengan derajat di atasnya seperti bumi dan bintang-bintang di langit. Bayangkan, ada ratusan derajat di dalam satu tingkatan surga. Nah, hamba yang saleh ini terangkat derajatnya di dalam surga. Lalu dia bertanya, "Ya Rabbi anna li hadhihi?" Dari mana aku dapatkan semua ini? Maka Allah berkata, "Bi istighfari waladika laka." Dari istighfar anakmu untuk dirimu. Ya, betapa bahagia seorang ayah dan ibu ya terangkat derajatnya di dalam surga ya karena istighfar dari anak-anak mereka untuk diri mereka. Setelah mereka tidak ada lagi di dunia, setelah mereka tidak lagi bisa melantunkan istighfar karena sudah mati. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 23, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Dan surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan hidup mereka, dan anak-anak cucu mereka. Ya, kita berharap ya Allah mengumpulkan kita ya di surganya kelak. Demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan tentunya harus diingat juga, tadi kita sebutkan bahwa hidayah itu adalah milik Allah, bukan di tangan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kita menyintai anak kita, tapi kita tidak punya kuasa untuk memberikan hidayah kepada anak-anak kita. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Kurang soleh apa Nabi Nuh? Tapi walaupun begitu, ia tidak mampu untuk memberi hidayah kepada anaknya, ya, putranya. Ketika air bah melanda, Nabi Nuh
mengajak anaknya untuk naik ke perahu. Ya bunayya rkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Namun anaknya menolak dan berkata, Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air banjir. Dia nggak mau naik ke kapal Nabi Nuh, ayahnya sendiri. Ya, nah demikian. Sehingga Nabi Nuh sangat bersedih. Nabi Nuh berkata, Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Rabbi, sesungguhnya anakku itu adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar dan engkau adalah hakim yang paling adil. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah memperingatkan Nabi Nuh dengan mengatakan, Ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nabi Nuh, ia bukanlah termasuk keluargamu. Sesungguhnya itu tidak baik, perbuatannya itu tidak baik. Nah demikian ya. Itu Nabi Nuh alaihissalam ya tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada anaknya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Apalagi kita ya. Maka dari itu ada satu hal yang memang ini nggak ada kaitannya langsung dengan pendidikan ya, tapi sangat menentukan sekali, yaitu faktor doa. Ya, doa penting bagi kita untuk ya mendoakan anak-anak kita. Ya, mendoakan anak-anak kita. Ya, sudahkah kita mendoakan anak-anak kita supaya mereka dimudahkan untuk meniti hidayah, untuk menerima hidayah? Karena itu bukan di tangan kita dan tidak berada dalam kuasa kita. Maka kalau ada kesempatan doa-doa yang mustajab, momen-momen doa mustajab, maka jangan lewatkan ya momen itu untuk mendoakan anak-anak kita. Ya, minta kepada Allah agar dimudahkan dia untuk menerima hidayah, untuk mendapatkan ilmu, untuk mengikuti petunjuk, untuk mengikuti sunnah para jemaah yang dimuliakan, untuk istiqomah di atas hidayah itu. Wallahu a'lam. Faktor doa adalah faktor yang sangat ya menentukan juga. Ya, nah, jadi jangan lupakan itu ya para orang tua ya untuk mendoakan anak-anak mereka. Berapa kuat pun, berapa hebat pun usaha yang telah kita lakukan tanpa dibarengi dengan doa itu bisa sia-sia. Ya, karena kita perlu kunnya Allah. Dan salah satu yang bisa mewujudkan kunnya Allah itu adalah doa. Ya, kita mohon kepada Allah. Karena Allah yang punya kuasa untuk melakukan itu semua. Wallahu a'lam. Nah, ini pertemuan pertama kita pada kesempatan hari ini, pagi ini ya, mudah-mudahan ini sebagai mukaddimah ya. Nanti akan kita lanjutkan mulai kepada pendidikan ya pralahir, artinya pendidikan mulai dari anak itu berada dalam perut ibunya ya, janin. Nah, demikian ya, wallahu a'lam. Itu bisawab itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah, besok insya Allah ya. Nah, untuk selanjutnya bagi ikhwan dan akhwat, aba wal ummahat, muslimin dan muslim yang ingin bertanya, kita beri ruang dan waktu untuk bertanya. Silakan. Baik, syukron Ustadz, jazakumullah khairan atas materinya yang sudah diberikan. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Ihsan hari ini. Baik, untuk peserta, saya sarankan dan himbau sekali lagi, bagi yang belum bergabung ke grup Parenting Sunnah, silahkan bergabung ke grup Parenting Sunnah. Linknya sudah tersedia di kolom chat. Dan teman-teman juga bisa mengunjungi channel YouTube kami di Parenting Sunnah TV Official. Teman-teman bisa subscribe ke sana agar nanti kita bisa live juga di YouTube.
Dan selanjutnya yang belum memiliki bukunya Mencetak Generasi Rabbani, bisa silahkan gabung ke grup Parenting Sunnah, dan teman-teman bisa order lewat admin grup masing-masing. Baik, selanjutnya kita tes. Nah, baik. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin yang pertama kita bacakan dari nama Nasyita Parman dari grup 220 Parenting Sunnah. Pertanyaannya, Bismillah, izin bertanya Ustadz, semisal Ana mengajarkan ponakan atau murid terkait agama, apakah ini nantinya juga bisa mengalirkan pahala untuk Ana? Sebagaimana seperti Ana mengajarkan agama untuk anak-anak Ana sendiri. Jazakallah Ustadz. Untuk Ya saya jawab ya. Baik. Ya tentunya ya kita akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kita ajarkan kepada siapapun. Ya, Nabi berkata, "Man dalla ila khairin falahu misla ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjuki manusia kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yunqasu min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menyontohkan satu kebaikan, amal yang baik dalam Islam, maka baginya pahala yang telah amal yang telah dilakukannya, dan pahala dari orang-orang yang menirunya, mengikutinya, yang mengamalkan amal itu juga karena melihatnya, tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Itu pahala yang terpisah, sama-sama dapat pahala, bukan kita ambil pahala mereka, enggak. Tapi kita dapat pahala dari apa yang mereka lakukan itu, karena kita yang menyontohkannya, kita yang mengajaknya, kita yang membimbingnya. Ya, maka kita akan dapat pahala. Ya, lebih-lebih lagi itu adalah anak-anak kita, kan begitu ya. Nah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, karena di situ ada kewajiban kita dan ada kita katakan pahala yang kita dapatkan di samping pahala kita melaksanakan kewajiban. Mendidik anak itu kewajiban orang tua ya. Kalau anak keponakan itu kan bukan kewajiban kita, tatawuan lah. Artinya tatawuan di sini ya kebaikan hati kita ya, amal tambahan lah kita katakan ya, seperti salat sunnah. Yang wajib kan ada gitu ya, yaitu 5 waktu. Mendidik anak itu kewajiban orang tua. Dia dapat pahala menjalankan kewajiban itu, dan dia dapat pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh si anak tersebut ya, oleh anak kita itu. Jadi dapat double kita kalau kita mengajari anak kita. Satu, kita dapat pahala melakukan satu kewajiban. Yang kedua, kita dapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustadz, syukron. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Tri Paryoni dari grup 220 Parenting Sunnah juga. Bismillah Ustadz, mana yang lebih baik menyekolahkan anak di sekolah umum, pelajaran agama saya ajarkan di rumah, atau di sekolah Islam tetapi masih banyak ajaran yang tidak sesuai sunnah, seperti merayakan maulid, ulang tahun di kelas, tahun baruan, kelas musik, menari, dan lain-lain. Karena di kota kami belum ada sekolah Islam yang sesuai sunnah. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallah khairan. Ya, salah satu saya jawab ya. Salah satu kewajiban orang tua adalah memilih lembaga pendidikan yang baik. Ya, yang mana dia bisa meletakkan amanah pada lembaga pendidikan itu. Kalau dia mendapatkan itu, ya. Maka ini kewajiban orang tua. Nah, kesalahan sebagian orang tua adalah menyuruh anak untuk memilih sekolahnya. Anak mau sekolah di mana? Ya anak itu ya dia nggak tahu. Dia pilih sekolah mungkin yang mungkin kawan-kawannya banyak di sana, kan begitu ya. Atau yang dia bangunannya dia suka, kan begitu, fasilitasnya dia suka. Tapi isinya kan mungkin tidak cocok.
Ya, maka jangan serahkan memilih sekolah ini kepada anak. Orang tua yang harus punya ketegasan. Maka dari itu, ya setiap orang tua harus mensurvei sekolah itu sebelum dia masukkan anak ke situ. Kalau perlu dia tanya detail apa isinya, kan begitu ya. Jangan seperti beli kucing dalam karung. Kalau tidak ada, maka pilihlah akhafud dararain yang paling ringan mudorotnya. Timbang-timbang itu. Kalau di sini buruknya berapa persen, baiknya berapa persen. Kalau di sini buruknya berapa persen, baiknya berapa persen. Ya, nah demikian. Ya di situ pentingnya peran orang tua. Nah, kalau kondisinya tidak ada yang ideal, tidak ada sekolah yang ideal, maka mau nggak mau orang tua di sini ya harus lebih perhatian lagi. Mungkin bisa sampai kepada seperti yang dilakukan oleh sebagian orang tua, yaitu memilih jalur pendidikan homeschooling, tahu ya? Nah, karena mungkin dia tidak menemukan tapi ya itu tentunya pengorbanan orang tua harus lebih besar lagi kalau sampai kepada pilihannya itu, begitu. Wallahu alam bisawab. Maka coba ditimbang, dilihat maslahat dan mudaratnya. Bisa berdiskusi dengan ya apa namanya dengan suami di sini ya, dengan ayahnya, dengan suami maksudnya. Ya kira-kira siap nggak dengan konsekuensi. Misalnya disekolahkan di sekolah umum, ini lebih ringan. Tapi menuntut peran orang tua yang lebih banyak di rumah. Yang menjadi pertanyaan adalah siapkah orang tua memainkan peranannya. Jangan nanti ya, ini aja ini lebih ringan mudaratnya. Sementara konsekuensinya orang tua harus lebih banyak terlibat. Dia nggak mau terlibat, ya sama mauan istilahnya. Maka orang tua ya harus turun tangan di sini. Ya nggak bisa lepas tangan, nggak bisa cari apa namanya main aman istilahnya, yang mana yang lebih hemat aja lah kan begitu ya. Kan sebagian orang milih sekolah itu yang kalau bisa yang gratis kan begitu ya, supaya nggak keluar biaya gitu. Maunya yang murah gitu ya. Kadang-kadang masa sekarang ini untuk menggabungkan antara murah dan kualitas itu kayaknya susah kan begitu ya. Ya Allah alam. Mungkin di sana ada juga sih yang murah tapi berkualitas. Tapi kebanyakannya ya seperti itu kondisinya. Nah, demikian. Ya biasanya sekolah-sekolah umum itu kan ya boleh dikatakan murah, tapi kualitasnya ya tahu sendiri bagaimana ya guru-gurunya dan lain sebagainya. Nah, jadi ya orang tua lah yang harus memilih di sini ya model corak pendidikan apa yang dia berikan kepada anak-anaknya ya. Nah, lembaga pendidikan apa yang dia percayakan untuk menjadi kepanjang tanganan dia di rumah. Nah, kalau perlu dia survei bukan hanya bangunan, salah ibu-ibu, bapak ibu sekalian. Ketika kita menyurvei sebuah sekolah, jangan dilihat fasilitasnya, ada kolam renangnya, ada lapangan basketnya, ada lapangan futsalnya, ada lapangan sepak bolanya, ada lapangan badmintonnya, ada lapangan volinya, ada lapangan golfnya. Bukan. Kadang-kadang kan kita nyurvei sekolah itu fasilitasnya, lihat dapurnya, makanannya apa, menunya apa, seperti restoran dari pagi ya dari Senin sampai ya Jumat beda-beda menunya. Wah, ini bagus nih sekolahnya. Ini anak mau ke situ mau makan atau mau belajar. Ya. Nah, kadang-kadang kan orang tua itu nyurvei sekolah itu kan ya nggak tanpa ilmu juga gitu ya. Dia lihat secara fisik aja sekolah itu, wah ini sekolahnya bagus, fisiknya bagus, tapi ya isinya nggak dia periksa, nggak dia lihat. Maka coba lihat kurikulumnya, coba lihat dia guru-gurunya, coba lihat juga kapasitas sekolahnya. Itu perbanyak hal-hal yang item-item yang harus kita centrang gitu ya untuk menilai sebuah sekolah. Mungkin bagus ini, tapi apa? Besar pasak dari tiang. Ya, muridnya ribuan, gurunya cuma belasan. Ini kan kacau ini. Maka kita ketika menyurvei sekolah itu ya juga harus ada penilaian-penilaian tertentu yang kita lihat dari sekolah tersebut, begitu. Ya, bayangkan itu. Muridnya ribuan, gurunya belasan. Gimana dia dapat mungkin hanya puluhan. Bagaimana dapat menghandle murid yang jumlahnya ribuan itu?
maka pasti under control itu nanti, tidak terkontrol lagi anak-anak itu. Jadi banyak penilaian yang harus kita berikan ketika kita mencari lembaga pendidikan untuk anak-anak kita, ya. Lingkungannya juga dan guru-gurunya juga, siapa yang bertanggung jawab kan begitu. Kalau pondok siapa kiai pondoknya, coba lihat kiai pondoknya apakah mendem di pondok atau keliaran keluar-luar begitu, ditinggal istilahnya. Harus dilihat itu, semua aspek dilihat. Ya, jadi ketika kita menitipkan anak kita ke situ, hati kita menjadi tenang, kan begitu ya. Nah, dan kita juga bisa bermitra dengan baik bersama sekolah untuk mendidik anak-anak kita. Paham, Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi cobalah ditimbang mana yang baik ya untuk anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, saya tidak merekomendasikan ya sekolah yang menanamkan paham yang sesat. Karena membongkar paham yang sesat salah itu lebih susah daripada menorehkan satu kertas yang kosong. Ya. Lembaran agama itu ada dua macam. Ada yang masih kosong belum terisi, ada yang sudah coret-coret tak garuan. Nah, hindari sekolah yang menanamkan paham sesat menyimpang terhadap agama anak kita. Contohnya sekolah itu dikenal menanamkan paham Syiah misalnya. Jangan sekali-kali kita menyolokkan anak kita ke situ. Wah, dengan alasan wah di sini masih ada Islam-Islamnya, tapi Islam yang menyimpang. Ya. Nah, ketika anak itu tertular paham sesat seperti itu, untuk mencabutnya susah, Bu. Mendingan sekolah umum ya. Yang enggak ditanamkan di situ apa-apa, hanya menanamkan dunia-dunia, bisa kita isi agamanya begitu. Nah, itu kalau kita timbang maslahat mudaratnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga dari Ummu Muhammad dari Sukoharjo. Pertanyaannya, Afwan Ustadz, ternyata baru menyadari tugas orang tua sangat-sangatlah berat, terutama ibu. Bagaimana dulu yang belum punya ilmu dan akhirnya anak pertama salah, belum mempunyai kebiasaan yang baik dan sekarang sudah di pondok. Kami selalu beristighfar atas kesalahan kami. Anak sering membantah dan tidak mendengar, terutama untuk sholat subuh masih selalu dibangunkan. Ustadz, seperti itu pertanyaannya. Iya. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Betul nggak? Ya, kalaupun itu kita nilai terlambat, ya, kita dapat ilmu belakangan. Tapi ya, itu salah satu keuntungan juga daripada memang kita nggak tahu sampai akhirnya, ya, sampai kita meninggal. Itu kan kerugian yang nyata. Maka di sini kita masih untung, kita masih diberi kesadaran, kita digugah oleh Allah dengan sebuah ya peringatan sehingga kita sadar kan begitu. Oh, dulu saya salah, ya baguslah kalau kita sadar untuk istighfar kan begitu ya. Astagfirullah, kita berbuat salah, manusia memang berbuat salah. Nah, kemudian kita perbaiki. Kalau kita merasa itu salah, perbaiki kesalahan itu. Ya, nggak ada kata terlambat sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Ya, nah demikian. Ya mungkin ya sisa waktu yang kita miliki untuk mendidik anak kita itu bermanfaat. Dan jangan lupa satu ya, minta maaf sama anak. Itu kesalahan kita. Ya, berbesar hatilah kita minta maaf sama anak. Mungkin itu akan membuka hati si anak, menyadari bahwa selama ini orang tuanya salah kan begitu ya. Supaya dia tahu bahwa dia adalah produk dari satu pendidikan yang salah begitu. Nah, ke lapangan hati orang tua untuk minta maaf sama anak di sini itu luar biasa pengaruhnya bagi si anak sendiri. Ya, nah demikian. Wallahu mungkin itu akan bisa melembutkan hati si anak yang mungkin dia ya mungkin anak itu ada yang merasa ditelantarkan oleh orang tuanya ya masa kecil. Ya dan orang tua menyadari kesalahan itu. Kadang-kadang orang tua berat untuk minta maaf sama anak.
Padahal itu kesalahannya. Maka berbesar hatilah kita untuk bersedia minta maaf kepada anak. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, setelah itu ya coba ya kita menghapus ya sejarah masa lalu yang kelam itu dengan membuka lembaran baru yang lebih bersinar, kan begitu, yang disinari dengan cahaya ilmu. Ya kita sekarang sudah berubah menjadi orang tua yang berilmu, kan begitu ya. Nah, wallahu alam bishawab. Baik, kita teruskan ke pertanyaan yang keempat ya Ustaz. Dari Ade Tati Rahmawati dari grup 220 Parenting Sunnah Akhwat. Bismillah Ustadz, bagaimana apabila seorang anak perempuan yang sudah menikah, apakah orang tua masih harus tetap menjaga segel itu berkaitan dengan berpindahnya tanggung jawab kepada suaminya? Jika iya, bagaimana caranya Ustadz? Jazakallah khair. Iya, tentunya ada masa di mana anak ini sudah menanggung akibat dari perbuatannya sendiri ya. Ketika dia sudah mukallaf, dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, bukan hanya menikah batasannya. Ketika dia sudah mukallaf, ya, dan dia baligh ya, maka dia menanggung perbuatannya sendiri. Namun sebagai orang tua, ya, berapapun umur anak kita, walaupun anak kita sudah punya anak cucu, dia tetap anak bagi kita. Walaupun dia sudah punya anak cucu ya. Mungkin karena dia nikahnya muda, ya dia lebih cepat punya anak, dia punya anak, bahkan punya cucu, sementara kita masih, ya kita katakan masih hidup. Ya banyak itu ya, yang anaknya sudah punya anak cucu gitu. Tapi walaupun seperti itu, dia tetap anak bagi kita. Walaupun sekarang dia sudah dipanggil nenek, sudah dipanggil kakek, sama cucunya, kan begitu ya. Tapi bagi kita, dia adalah anak. Ya, walaupun dia sudah menjalani kehidupannya sendiri, hubungan orang tua dan anak nggak bisa putus. Karena nggak ada talak di sana. Ya, nggak bisa putus. Walaupun dia sudah berkeluarga dan dia sudah menjadi tanggung jawab suaminya misalnya, tapi dia tetap anak kita. Maka kita juga berkewajiban untuk ya memperhatikannya. Kalau ada apa-apa mungkin kita bisa bekerja sama dengan suaminya. Misalnya ada satu yang perlu diluruskan pada dirinya. Kan begitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi hubungan batin antara anak dan orang tua itu nggak akan bisa putus. Ya, apapun ceritanya ya tetap anak itu teringat orang tuanya, walaupun dia sudah menikah, walaupun dia sudah punya suami, kan begitu ya. Wallahu a'lam. Ya, hubungan chemistry antara anak dan orang tua itu sesuatu yang unik ya di dalam kehidupan dunia ini. Sesuatu yang nggak bisa direkayasa. Hubungan anak dan orang tua. Ya, nah, rapat apapun hubungan istri dengan suami, ya tidak seperti hubungan antara anak dan orang tua. Ya, bagaimanapun hubungan mesra kita, harmonis kita dengan pasangan hidup kita, tetap tidak seperti hubungan kita dengan orang yang menjadi sebab kita lahir ke dunia. Nah, itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Maka ada kewajiban untuk berbakti kepada orang tua pada saat dia sudah tua, sudah renta. Ya. Nah, demikian. Bahkan berbakti sama orang tua itu hakikatnya pada saat-saat seperti itu, pada saat mereka lemah. Ya, disitulah ya dituntut kebaktian dari anak kepada orang tua. Ya, bahkan merugi orang yang tidak dapat meraih surga yang mendapati orang tuanya dalam kondisi sudah renta namun dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, mungkin 2 pertanyaan lagi Ustadz. Ya. Baik, selanjutnya ada dari Dandi Setia dari grup 218 Parenting Sunnah Ikhwan.
Bismillah, bagaimana Ya. hukumnya memberikan tontonan kartun yang berlabel Islami ditinjau dari syariat perihal gambar hidup dan masih adanya musik di kartun tersebut? Jazakallah khair. Iya, iya mungkin bisa dipilih yang lebih baik ya. Mungkin di sana ada yang tidak pakai musik kan begitu ya. Tapi ya, ketika kita memberikan tontonan kepada anak-anak, tontonan yang Islami maksudnya ya, tetap orang tua harus mendampingi. Apalagi dia di masa-masa pertumbuhan, ya balita. Apa yang dia lihat itu akan memberikan pengaruh. Saya tidak jamin kartun-kartun Islam ataupun apa namanya ya film-film Islami ya untuk anak-anak ya. Tontonan-tontonan untuk anak-anak Muslim itu kan ada ya, ada di TV juga, TV Islam maksudnya. Ya tidak sepenuhnya mungkin cocok untuk anak misalnya. Atau ada sesuatu yang salah lah misalnya. Maka di sini ya orang tua tetap harus mendampingi dan ya memeriksa ya, mencari apa namanya mengetahui isi ya, konten dari tontonan tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Ingat kita hidup pada zaman di mana tontonan jadi tuntunan. Ya, tontonan jadi tuntunan sekarang ini. Maka apa? Anak itu kemampuan menirunya luar biasa. Ada dua kemampuan pada anak, yaitu menghafal dan meniru. Ya, memang anak itu latah dia, apa yang dia dengar, dia saksikan, dia tiru. Dan dia sangat mudah menghafal. Makanya anak itu paling mudah belajar bahasa. Kenapa? Karena bahasa itu mengandalkan hafalan dan meniru. Meniru dan menghafal, itu bahasa. Makanya anak itu kalau belajar bahasa cepat dia. Karena kemampuan otak anak itu ya meniru dan menghafal. Nah, disinilah peran orang tua yang menyertai anak, terutama ibu lah ya, ya mendampingi anak-anak mereka ketika menyaksikan konten-konten yang ada di tayangan-tayangan video kan begitu ya. Nah, ini harus disertai dan kalau ada yang negatif dia bisa memberikan satu penjelasan kepada anak. Anak itu perlu penjelasan. Nanti akan kita sampai pada poin-poin itu ya, insya Allah. Nah, ingat hari ini kita tidak sendiri mendidik anak. Itu kita bahas pada poin terakhir di dalam buku ini. Bahwa ya kita tidak sendiri mendidik anak. Di sana ada pendidik-pendidik liar yang ikut campur tangan di dalam pendidikan anak-anak kita. Pendidik tidak diundang istilahnya. Tapi dia mempengaruhi, mewarnai ya perkembangan anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang terakhir. Silakan. Baik, yang terakhir. Bismillah, Afwan Ustadz dari Ummu Faiz dari Depok. Bagaimana menyeimbangkan antara lemah lembut dan tegas dalam mendidik anak? Lemah lembut agar anak merasa disayangi dan tegas agar anak bisa memiliki adab yang baik. Adakah batasan-batasan khusus yang Allah dan Rasul-Nya telah ajarkan? Jazakallah khair. Iya, itu nanti ada poinnya ya, 10 karakter pendidik sukses. Ya, pada babnya nanti akan kita jelaskan. Tapi sini saya singgung sedikit ya, bahwa sebenarnya tidak ada satu kontradiksi ya antara kelembutan dan ketegasan. Nah, ya. Karena ini terjadi ya, kontradiksi itu seolah-olah ada karena kita mengasumsikan ketegasan itu dengan kekerasan. Padahal tidak kan, yang namanya tegas itu kan bukan kasar. Apa kita perlu kasar untuk jadi orang tegas? Enggak kan? Nah, tapi kadang-kadang ketika kita ingin menampilkan ketegasan, yang muncul justru sikap kasar. Nah, disinilah kita harus tahu apa yang dimaksud dengan tegas di situ. Ya, bertindak secara proporsional, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga ya terlalu menggampangkan. Nah, itulah dia tegas. Nanti akan kita bicarakan secara khusus pada babnya insya Allah. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menggabungkan keduanya, itu tidak akan terjadi tabrakan di situ. Kita lemah lembut dan kita tegas. Ya kan? Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan terbayang bahwasanya kalau kita lemah lembut berarti kita nggak bisa tegas gitu ya.
Itu kalau kita artikan tegas di situ adalah kasar. Paham? Baik. Nah, demikian. Ya, jadi penjelasan lebih detail itu akan ada di babnya insya Allah. Nah, demikian saja para jemaah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, aba dan ummahat. Ya, pertemuan kita hari ini mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk teman-teman sekalian, akhirnya telah selesai juga pertemuan kita pada hari ini dan akan dilanjutkan pertemuan yang selanjutnya esok hari di jam yang sama dan di link Zoom yang sama. Silakan teman-teman untuk bergabung kembali di hari selanjutnya sampai seminggu ke depan. Baik, untuk yang pertanyaannya belum bisa dijawab hari ini karena keterbatasan waktu, silakan untuk tetap mengirimkan pertanyaannya ke grup WA admin Parenting Sunnah. Nanti pertanyaan yang belum dijawab akan disampaikan kepada kami dan akan dijawab di sesi berikutnya. Dan sekali lagi buat yang belum memiliki buku Mencetak Generasi Rabbani dari Ustadz Abu Ihsan, silahkan untuk segera memilikinya dengan cara menghubungi admin WA grup Parenting Sunnah. Karena nantinya selama seminggu ke depan bahasan dan juga materi-materinya tidak akan jauh dari isi buku mencetak generasi Rabbani maksud saya. Jadi seperti itu. Sekian untuk hari ini. Silahkan bergabung di hari yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.